Halo Sobat Trader dimanapun Anda berada, masyarakat umum sekalian semua, Sobat EWF atau Equity World Futures cabang Semarang yang saya cintai. Hari ini saya akan memberikan sebuah topik penting, yaitu tentang rekening terpisah. Selamat datang di Welcome to Faradis Channel. Saya akan menjelaskan seperti apa rekening terpisah itu, meskipun banyak orang yang sudah bergabung menjadi nasabah, apalagi yang belum. Ini belum seutuhnya mengenal sejauh mana sih dana mereka ini dijamin oleh pemerintah. Sama-sama kita tahu bahwa trading ini legal ketika dilakukan melalui perusahaan pialang yang legal. Di beberapa channel sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri perusahaan pialang yang legal. Di antaranya harus terdaftar di Bapepti, kemudian transaksinya juga terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta, dan di situ ada clearing berjangka Indonesia sebagai penjamin dana nasabah. Tapi untuk kali ini saya akan khusus menjelaskan tentang rekening terpisah. Kenapa? Bahkan beberapa user atau nasabah yang sudah bertransaksi sekalipun tidak terlalu memahami secara detail apa itu rekening terpisah dan fungsinya seperti apa. Nah, secara umum rekening terpisah ini kenapa kok dikatakan terpisah dan kenapa harus dibuat? Sederhananya begini. Jadi rekening terpisah itu adalah rekening yang ada di bank yang dibuat khusus atas nama orang tertentu atau perusahaan tertentu, tetapi penggunaan dana di rekening terpisah tersebut ada MOU dengan pihak bank dan hanya bisa digunakan penggunaannya seperti yang tertuang dalam MOU tersebut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, karena rekening terpisah ini diatasnamakan pihak tertentu tersebut tidak bisa melakukan penarikan dana yang ada di rekening terpisah tersebut tanpa ada sesuatu yang tertuang di MOU yang dimaksud tadi. Contoh, misalnya pihak A bekerja sama dengan pihak B, membuat sebuah kesepakatan, membuat satu rekening atas nama pihak A. Tetapi pihak B menginginkan pihak A ini tidak bisa menyalahgunakan dananya yang ada di rekening tersebut, meskipun rekening itu atas nama pihak A. Nah, dalam perdagangan berjangka komoditi, pentingnya rekening terpisah ini merupakan satu komponen terpenting bahkan untuk trust para nasabah ketika dia harus menyimpan dananya sebagai modal transaksi di rekening terpisah tanpa ada rasa khawatir dana nasabah tersebut disalahgunakan oleh pihak perusahaan pialang yang ditunjuknya. Oke, di mana sih rekening terpisah ini diatur? Rekening terpisah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 dan sudah diamandemen di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Tepatnya ada di bab 7 pasal 51. Di situ ada 6 ayat yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pialang berjangka sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya untuk nasabah wajib menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut. Nah, dari satu ayat ini saya akan garis bawahi dua hal. Yang pertama, jelas dana ini hanya bisa dipakai untuk kegiatan tradingnya nasabah. Dan digunakannya untuk apa? Yaitu untuk jaminan. Jadi nasabah menyetorkan uangnya di rekening terpisah tersebut itu hanya untuk dana jaminan, supaya nasabah punya hak untuk bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Jadi seperti apa ulasan dari ayat yang pertama ini dilanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang kedua berbunyi seperti ini. Margin atau dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat berupa uang dan atau surat berharga tertentu. Sebenarnya undang-undang sudah mengakomodasi bahwa nasabah bisa
menjaminkan surat berharga misalnya yang disetorkan ke bank sebagai jaminan dia untuk melakukan transaksi. Tetapi rata-rata di beberapa perusahaan pialang resmi di Indonesia masih lebih nyaman ketika dana jaminan tersebut berbentuk uang. Karena ribet juga ketika memang menjaminkan surat berharga, misalnya surat tanah atau surat barang mewah yang lain, nanti menilainya angkanya berapa, nilainya berapa, dan tentunya setiap saat itu akan mengalami perubahan. Berbeda ketika nasabah menyetorkan jelas-jelas itu sebuah dana yang memang rupiahnya sudah pasti, sehingga fluktuasi dari mata uang asing misalnya itu tidak mempengaruhi nilai uang yang dia jaminkan di bank tersebut, sehingga orang akan lebih mudah fokus kepada transaksinya nanti, seperti itu. Nah, di ayat ketiga berbunyi seperti ini, pialang berjangka itu wajib memperlakukan margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Nah, maksud dari ayat ketiga ini apa? Artinya dana nasabah itu tidak diakui sebagai dana milik perusahaan. Karena rekening terpisah ini adalah rekening yang diatasnamakan perusahaan pialangnya. Misalnya, nasabah ingin transaksi di Bursa Berjangka Jakarta melalui pialang yang bernama Equity World Futures. Maka, nasabah tersebut harus menyetorkan margin atau dana jaminan tersebut di rekening terpisah yang atas nama PT Equity World Futures. Nah, di ayat ketiga ini diatur dan ditegaskan kembali bahwa meskipun rekening tersebut atas nama perusahaan pialangnya, tetapi di situ diakuinya itu sebagai dana milik nasabah, bukan dana milik perusahaan. Nah, inilah yang dimaksud kenapa kok namanya disebutkan dalam undang-undang, yaitu rekening terpisah. Artinya terpisah benar-benar dari aset perusahaannya, meskipun itu atas nama perusahaan, tidak boleh diakui itu adalah dana perusahaan. Dan di bank pun, karena penyimpanannya melalui bank yang ditunjuk oleh Bapepti, bank pun juga tidak boleh mengakui dana tersebut adalah milik bank, dan tidak bisa menggunakan dana tersebut untuk perputaran bank yang dimaksud. Nah, kita lanjut dulu ke ayat yang keempat. Disebutkan bahwa dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti. Saya ingin menggarisbawahi dua hal di ayat 4 ini. Yang pertama, rekening disimpan dalam rekening yang terpisah dari pialang berjangka. Jadi jelas di sini bahwa rekening terpisah tersebut atas nama perusahaan pialang berjangkanya, tapi dipisahkan. Dan yang kedua, banknya untuk menyimpan rekening terpisah ini hanya di bank yang ditunjuk saja. Di Indonesia ada 10 bank yang berizin dan ditunjuk oleh Bapepti untuk bisa menyimpan rekening terpisah, yang tentunya hanya bisa digunakan untuk kegiatan transaksi nasabah pada bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, di pasal berikutnya, pasal 5, ayat 5 maksud saya, dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, itu untuk pembayaran komisi dan biaya lain, dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka tentunya, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif yang lain. Nah, apa maksud dari ayat 5 pada pasal 51 ini? Di sini ditegaskan kembali, diatur oleh undang-undang bahwa ketika seorang nasabah mentransferkan dananya dari rekening tabungan ke rekening terpisah yang dimaksud tadi, maka dana tersebut tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik kecuali yang pertama, di situ jelas disebutkan
untuk pembayaran komisi, ya, untuk biaya-biaya lain, misalnya di situ juga ada tax, ya, bahwa setiap transaksi nasabah ketika dilakukan di bursa resmi dan pialang yang resmi itu pasti ada taxnya, ada pajaknya. Nah, kemudian pertama komisi, kedua adalah untuk biaya lain seperti pajak. Ada juga biaya lain seperti misalnya ada rollover fee. Rollover fee ini termasuk biaya dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi dikenakan ketika seorang nasabah punya posisi, punya transaksi di pasar, kemudian dia tidak ingin menyelesaikannya di hari itu juga. Maka ketika diselesaikan di hari yang berbeda, ada yang namanya rollover fee, atau lebih akrabnya dikenal dengan biaya inap, ya. Dan tentunya biaya-biaya tadi itu sesuai dengan besaran daripada perusahaan pialang yang digunakan untuk sebagai jasa transaksinya, dan tentunya nilainya berbeda-beda. Contoh, untuk equity world futures, di situ untuk biaya transaksinya adalah Rp300.000 per unit atau per lot. Kemudian tax-nya, kalau value added tax-nya itu Rp30.000 per unit atau per lot. Dan untuk rollover fee atau biaya inap itu Rp50.000 per unit atau per lot. Di sini tentunya ada tiga, ya, secara total ada 3 biaya yang diperlukan, dan nasabah itu bisa melakukan transaksi dalam keadaan profit atau untung ketika sudah berhasil menutupi ketiga-tiganya. Oke. Nah, dilanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu dana nasabah ini bisa keluar dari rekening terpisah asalkan ada perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Pertama, perintah tertulis dulu. Artinya di situ nasabah harus tanda tangan perintah tertulis secara tertulis pada saat nasabah melakukan penarikan dana. Nah, penarikan dana ini kan artinya dilakukan oleh nasabah untuk di luar kebutuhan transaksinya. Jadi kalau di luar nasabah yang bersangkutan yang melakukan penarikan dana, maka dana ini tidak bisa keluar dari rekening terpisah. Nah, makna keluar dari rekening terpisah ini pada saat nasabah transaksi ada biaya misalnya. Nah, biaya Rp300.000 ketika dia transaksi 1 unit atau 1 lot. Itu ditarik dari rekening terpisah, diberikan kepada perusahaan pialangnya. Termasuk Rp30.000 pada saat pajak dikenakan, itu juga ditarik dari rekening terpisah untuk pajak transaksinya. Termasuk juga ketika dia menginapkan posisi di hari yang berbeda, di situ ditarik lagi Rp50.000 dari rekening terpisah. Ini makna daripada ditarik. Atau nasabah tersebut sengaja untuk melakukan penarikan dana, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Oke? Dan diperkuat lagi bagaimana amannya dana nasabah di rekening terpisah ini, yaitu ada di ayat ke-6 di pasal 51. Bunyinya seperti apa? Apabila pialang berjangka dinyatakan pailit, maka dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan pialang berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya. Nah, terkadang bahasa hukum itu tidak mudah dipahami oleh orang awam, ya. Saya coba menjelaskan di ayat ke-6 ini. Nah, pialang berjangka dinyatakan pailit. Loh, pialang berjangka itu bisa pailit, ya, atau bisa bangkrut? Tentu saja. Kenapa saya bilang demikian? Karena perusahaan pialang ini punya biaya operasional untuk kantornya bisa beroperasi. Dan penghasilan perusahaan pialang ini berasal dari mana? Berasal dari yang tadi. Komisi transaksi yang dibayarkan sama nasabah ketika dia bertransaksi, disitulah penghasilan perusahaan pialang. Secara hukum bisnis, ketika pemasukan perusahaan selalu lebih kecil daripada pengeluaran operasionalnya setiap hari atau setiap bulan, bahkan setiap tahun, tentunya perusahaan tersebut akan merugi. Sederhananya, kalau perusahaan pialang itu nasabahnya sedikit, ya, kemudian transaksinya, sehingga menyebabkan transaksinya sedikit, otomatis komisinya sedikit. Oke? Nah, di sini tentunya tantangan juga bagi perusahaan pialang bagaimana perusahaan tersebut memberikan trust kepada nasabahnya. Termasuk di konten ini, saya berusaha memberikan trust supaya seorang nasabah atau seorang masyarakat dimanapun berada paham betul
bagaimana dananya ini benar-benar dijamin, ya. Nah, kalau perusahaan pialang bangkrut atau pailit, bisa juga perusahaan pialang ini ditutup karena melakukan sebuah pelanggaran tertentu. Maka yang dimaksud di ayat ke-6 ini lebih khusus, ya. Ketika perusahaan pialang mengalami kebangkrutan atau ditutup, bisa saja perusahaan tersebut berdirinya atau beroperasionalnya itu menggunakan dana pinjaman. Makanya disebutkan di situ dana ini tidak bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang tersebut atau perusahaan pialang tersebut terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikhususkan yaitu kreditor. Kreditor ini adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Contoh sederhananya begini. PT X, sebuah perusahaan pialang ini berdiri tetapi modalnya juga berasal dari pinjaman bank tertentu. Oke, sebut saja Bank Y. Nah, ketika perusahaan ini bangkrut, rekening terpisah ini kan jelas atas nama perusahaan pialang yang bersangkutan. Nah, ketika bank ini melihat bahwa ada kewajiban hutang yang harus dibayar, dan bank tersebut tahu bahwa ini ada rekening atas nama perusahaan pialang yang berhutang ini, maka pihak kreditor ini tidak bisa menuntut pialang tersebut atau perusahaan tersebut membayar kewajibannya atau hutangnya menggunakan dana nasabah yang ada di rekening terpisah hanya gara-gara rekening tersebut atas nama perusahaan itu. Jadi sampai seperti itulah undang-undang itu melindungi dana nasabah. Kenapa seperti itu? Ya karena memang dana ini bukan dana milik perusahaan, tetapi dana milik nasabah yang bersangkutan. Oke? Jadi dengan adanya rekening terpisah ini diharapkan nasabah atau masyarakat lebih yakin dan percaya bahwa dananya aman meskipun perusahaan pialangnya itu dinyatakan pailit. Banyak yang kita temuin di lapangan ketika orang kita ajak diskusi, 90% mereka mengatakan ketika punya pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka yang tidak baik, 90% mengatakan dana saya hilang. Di sini kan artinya dia menyimpulkan atau mereka menyimpulkan bahwa dananya dibawa lari. Jarang sekali yang kita temuin di lapangan pernah pengalaman yang negatif, pernah. Jarang sekali yang menyebutkan tapi saya rugi. Berbeda dengan dana saya hilang. Hilang maknanya adalah diambil, disalahgunakan, digelapkan atau dicuri. Rugi tentunya hal yang berbeda ketika dia sudah bertransaksi tapi memang merugi. Artinya merugi ini bisa mengurangi modal utamanya. Tapi kalau misalnya hilang, sebenarnya yang bersangkutan ini mengakui bahwa dananya disalahgunakan atau dicuri. Oke, saya rasa penjelasan tentang rekening terpisah ini sudah komplit. Saya menjelaskan, menjabarkan dari undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 yang di amandemen di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Untuk cek kebenarannya, silahkan bisa dicek di website resmi dari bapepti.go.id. Di situ lengkap undang-undangnya ada. Tinggal diklik di pasal 51, ada 6 ayat di situ. Atau mungkin juga bisa dicek di buku undang-undang yang ada di sekolah-sekolah atau universitas tertentu atau di perpustakaan umum. Di situ ada buku undang-undang, tinggal ambil nomor 32 tahun 97 atau nomor 10 tahun 2011. Oke. Sekian untuk topik rekening terpisah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Up, down, buy, sell, and take your profit.